Akhirnya setelah sekian lama kita kehadiran juga sebuah motor prototype MotoGP 2027 yang mana di motor ini bener-bener clean look banget karena tidak ada embel-embel aerofiring atau yang biasa disebut dengan winglet. Lalu apakah ini merupakan motor resmi atau motor prototipe yang akan dipakai di MotoGP 2027 oleh Honda? Tentu saja tidak guys ya, ini merupakan motor Honda RC213V yang tahun 2021 tapi sama modernnya itu diilangin aerofiring atau wingletnya itu diilangin dari motor ini. Sehingga misal kita perhatikan lebih detail, ini motornya jadi bener-bener kayak clean look parah, bener-bener bersih banget, bener-bener kayak motor pada umumnya seperti yang kita tahu tanpa adanya penambahan embel-embel aerofiring atau mungkin winglet. Ya meskipun ini bukan motor resmi prototipe dari MotoGP 2027 tapi setidaknya ini bisa ngasih kita sebuah gambaran bagaimana nantinya MotoGP 2027 tanpa winglet, CC dipangkas dan pasti itu bakal lebih gokil lagi. Ya emang sih motor bakal lebih lambat tapi gue yakin pasti bakal ada persaingan baru lagi, entah itu Honda atau Yamaha yang kembali bangkit atau mungkin ada pabrikan lain yang kembali menunjukkan tajinya ya. Barangkali Aprilia sama katanya bisa lebih kenceng daripada Ducati dengan regulasi baru. Oke, di sini gue bakal ala-ala ngelakuin tes pramusim ya, tes pramusim untuk regulasi MotoGP 2027 sehingga kalian bisa ngelihat bagaimana jika motor ini yang tanpa winglet itu digeber di lintasan MotoGP. Seru nih kayaknya. Kalau misal ngomongin soal regulasi MotoGP 2027, misal kira-kira siapa yang bakal menjadi motor pemenang, gue rasa tetap bakal Ducati jika ecunya itu masih menggunakan ecu yang sama, maksudnya dari sumber yang sama. Karena ya seperti yang kita tahu semenjak ecu MotoGP diseragamin itu Ducati bener-bener menangnya telak banget cuy. Lihat nih, motornya bener-bener clean look banget, nggak ada yang namanya Stegosaurus, aerofiring, winglet, pokoknya bener-bener nggak ada sama sekali. Ini bener-bener bersih banget seperti motor pada umumnya. Jadi buat disclaimer juga, ya meskipun motor ini nggak menggunakan firing ataupun winglet tapi tidak mempengaruhi fisik dari motor ini secara keseluruhan karena ini biasanya masih sama menggunakan motor dari Honda RC213V yang versi 2024, hanya saja penampilannya itu menggunakan motor versi 2021 seperti di video kita kemarin waktu pakai Panigale itu masih menggunakan motor basicnya Ducati Desmo Edisi. Dan kalau ngomongin soal regulasi baru ini pasti bakal ada yang pro dan juga bakal ada yang kontra. Yang kontra mungkin ngerasa bahwa sekarang tuh udah perkembangan zaman, semua udah maju, kenapa harus dipangkas lagi regulasinya? Yang ngilangin winglet, ngepangkas cc mesin, ngilangin whole shoe device, dan merasa bahwa nanti MotoGP bakal memiliki kemunduran untuk perkembangan zamannya, perkembangan teknologinya. Mungkin yang kontra bakal mikir seperti itu. Cuman kita nih sebagai yang pro, yang emang suka dengan regulasi baru, itu ya oke-oke aja. Karena kita bakal melihat lagi semua motor benar-benar tidak ada embel-embel aerofiring, gak ada whole shoe device. Jadi kembali ke setelan pabrik cuy. Seperti di era tahun 2016an ke bawah, di mana winglet masih belum merajalela. Ya sebenarnya nggak cuma soal penampilan saja sih, karena kan Dorna sengaja ngerubah regulasi demi keselamatan para pembalap MotoGP. Makin kesini kalau dibiarin pasti perkembangan makin gokil lagi. Ya bukan tidak mungkin nanti top speed dari motor MotoGP itu yang nyentuh di angka 360-an kmh itu bukan tidak mungkin bakal lebih kencang lagi, misal ke angka 370 kmh dan bahkan nanti mungkin bisa sampai di angka 400-an kmh kalau dibiarin perkembangan seperti ini. Ya makanya regulasinya tuh ngebikin hal kayak gini, selain ngerubah penampilan ya juga ngepangkas cc mesin supaya keselamatan lebih terjaga untuk para pembalap MotoGP. Kalau yang pro ya pasti bakal seneng-seneng aja karena kita bakal ngerasa kembali ngelihat tontonan MotoGP yang pada zaman dahulu seperti eranya Valentino Rossi, dan bukan tidak mungkin juga nanti bakal ada perubahan persaingan yang misalkan saat ini didominasi sama Ducati. Bukan tidak mungkin nanti di tahun 2027
Honda sama Yamaha bisa kembali bangkit di barisan depan. Siapa sih yang nggak suka kalau ngelihat Yamaha sama Honda battle di depan lagi? Udah kangen cuy, udah lama banget nggak ngelihat Honda Yamaha bersaing di barisan depan. Terakhir kapan? Terakhir di tahun 2022 terakhir kali Fabio Quartararo bisa bersaing di barisan depan ngerebutin titel juara dunia ngelawan Pecco Bagnaia. Setelah itu Ducati semakin mendominasi hingga sekarang di tahun 2024. Jadi makin gak sabar dan kira-kira siapa yang bakal bersaing di barisan depan. Tapi kalau selagi masih ecunya sama dari sumber yang sama dari Magneti Marelli, ya pasti nggak jauh-jauh dari Ducati dan juga pabrikan Eropa. Oke, kalau udah ngomongin soal regulasi MotoGP 2027 nih guys ya. Kalau kita ngomongin soal Yamaha, itu kabarnya bakal secepatnya menggunakan mesin V4 di tahun depan. Kata Rins itu di pertengahan musim depan mereka bakal menggunakan mesin V4. Itu kata mereka. Cuman mesin V4 gak selamanya bisa ngebikin performa motor jadi bagus. Kalian bisa lihat sendiri itu Honda gimana. Banyak kan orang yang ngusur Honda tuh kayak ayo buruan ganti mesin V4 supaya bisa bersaing sama Honda. Nyatanya ya sama aja, nggak bisa cuy. Jadi misal kita ngeliat Honda saat ini tuh ngeliat Ducati waktu awal menggunakan mesin V4 di lurusan kenceng parah tapi di tikungan susah. Nah Honda tuh sekarang kayak gitu. Kira-kira udah berapa tahun Honda pakai V4? Udah lama kayaknya sih. Dan mereka pun masih belum bisa sebaik kayak Ducati, KTM dan juga Aprilia. Dan nanti Yamaha yang akan belum menggunakan V4 pasti mereka juga bakal mengalami masalah yang sama. Itu masalah yang sangat-sangat lumrah terjadi di MotoGP-an. Ducati aja waktu awal pakai V4 mereka kesulitan. Apalagi yang dua ini nih yang sebelumnya menggunakan mesin bukan dari V4, pasti bakal butuh penyesuaian lagi. Ya semoga aja dengan pemilihan V4 bagi Yamaha bisa ngasih harapan untuk bisa bersaing di barisan depan. Nah yang bikin gue penasaran kira-kira nantinya Yamaha bakal ngerubah bentuk bodi motornya apa enggak. Karena ciri khas dari Yamaha itu bodi motornya, meskipun sekarang banyak embel-embel aero firing, winglet, tapi tetap aja kita bisa ngelihat bagaimana perbedaan dari bodi motor Yamaha dengan bodi motor pabrikan lainnya. Intinya ciri khas dari Yamaha itu pasti di bagian bodi motor. Kayak Yamaha tuh masih mementingkan soal estetika motor. Coba kayak Aprilia, terus yang lainnya itu kebanyakan mereka nggak mentingin soal visual motornya. Yang penting kenceng, enak dipakai, ngeraih kenangan, oke siap. Kalau Yamaha nggak, pasti mereka bakal lebih condong soal visual juga. Dari dulu tuh, pasti Yamaha begitu. Oke, sekarang kita udah nyoba ngelakuin time attack dan lap time kita di putaran kedua tadi itu 1:30. Kalau yang pertama tadi di cancel karena kita kena track limit cuy. Dan kan kita kena lagi track limit di lap atau putaran ketiga ini. Oke, sebagai putaran terakhir gue bakal fokus untuk mencetak lap time terkencang. Semoga aja bisa dapat 1 menit 29 detik. Oke, first corner, kemudian exit. Ini kita masih pakai RHD. Dan jujur braking zone atau pengereman menggunakan Honda LCR Castrol ini yang kita modif menjadi motor Honda tanpa aero firing itu brakingnya agak susah sih. Kita kan biasa pakai Ducati yang enak buat segala macam tikungan. Terus pakai Honda ya pasti bakal kesulitan cuy. Oke, sektor 2 lumayan kita lebih unggul 0,3 sementara waktu. Dan sekarang di braking zone entry corner kembali dengan gear 3, nice sekali. Kemudian full gas lagi menuju tikungan kelima, nice, perlahan masuk 0,7 lebih kencang daripada lap time kita sebelumnya. Oke, nice, 0,6 unggul 0,7. Oke, nice, come on guys, sektor 3 kayaknya kita bisa tembus di angka 1 menit 29 detik. Oke, entry corner kembali di 8 menuju tikungan ke-9, masih terus berfokus 0,8 lebih kencang daripada lap time kita sebelumnya. Oke, inilah dia sektor terakhir akan segera kita masuki. Let's go. Oke, pergantian direksi ke kanan, full gas lagi dan menuju last corner. Kita mencoba late braking, nice, cukup sliding.
ala-ala Brad Binder nih. Oke, kemudian menuju finish line dan kini lap time kita 1 menit 29,408 detik. Luar biasa, cukup mantul nih di MotoGP Thailand. Jadi oke semua, kalau gitu cukup sekian aja tuh kita ngelakuin tes ala-ala prototype MotoGP 2027 yang tanpa adanya aero firing dan juga winglet. Jadi buat yang pengen nyobain berarti langsung aja kalian klik link yang ada di deskripsi. Kalau gitu terima kasih dan sampai ketemu lagi di video MotoGP gameplay untuk episode selanjutnya. Oke, thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.